13-03, semoga kamu tidak membenciku. Astagfirullah, ada apa ini? Berulang-ulang Raffi menggumamkan kalimat itu. Sudah beberapa menit ia menghabiskan waktu di kamar mandi umum tak jauh dari pos tempatnya makan tadi. Tiba-tiba gejala aneh menyerang tubuhnya dengan sangat hebat. Urat-urat terasa menegang dan ia kesulitan menahan gejolak berbahaya tersebut. Membasuh wajah dengan air dingin, memijat kepala dan mengatur napas yang memburu rupanya tak cukup untuk meredam rasa aneh itu. Hingga ia sendiri merasa bingung dan takut. Tubuhnya bahkan bergetar hebat. Boy! Satu nama yang terpikir untuk segera dihubungi. Sebagai seorang dokter, Boy pasti tahu cara meredam gejolak yang bangkit secara paksa tersebut. Namun, setelah 5 kali mencoba, panggilan tak kunjung dijawab. Pilihan berikutnya jatuh kepada Erlan. Raffi gegas menghubungi. Akan tetapi, baru 1 kali mencoba ia kembali meletakkan ponselnya ke wastafel. Nggak aktif. Erlan dalam perjalanan ke Jerman. Lelaki itu mendesah frustrasi. 2 sahabatnya sedang tidak bisa dihubungi. Akhirnya, ia memilih menghubungi sang ayah. Setelah panggilan berdering 2 kali, sapaan Joe terdengar dari sana. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Ayah. Jawab Raffi dengan napas sedikit memburu. Mendengar suara putranya yang tak biasa, Joe langsung menebak bahwa sesuatu sedang terjadi. Kamu kenapa? Ayah, gimana cara? Raffi menjeda ucapannya dengan hembusan napas. Rasa itu semakin tak tertahan. Cara apa? Kenapa suaramu terdengar berbeda? Apa terjadi sesuatu? Desak Joe mulai khawatir. Iya, Ayah. Aku. Lagi, ucapannya tertahan, sebab ia berada antara malu dan terdesak keadaan. Khawatir jika sang ayah akan berpikir buruk tentangnya. Kenapa? Kasih tahu ayah kamu kenapa? Gimana cara hilangin efek kalau lagi terangsang? Tanya Raffi frontal, tak tahan lagi. Tentu saja pertanyaan itu membuat Joe terkejut. Apa? Maksudnya terangsang bagaimana? Aku nggak tahu, Ayah. Rasanya benar-benar nggak tertahan. Raffi meringis pelan, menahan sensasi dari ledakan gairah. Ya Allah, anakku. Apa yang terjadi? Kamu habis makan apa? Buka puasa di mana tadi? Tanya Joe panik. Raffi yang tengah dalam keadaan kalap itu seolah tak kuasa menjawab. Pikirannya terasa buntu, konsentrasi buyar. Ia bahkan tak bisa mengingat hal-hal kecil yang terjadi sebelumnya. Semua terasa mengambang dalam pandangan, tersamar dalam ingatan. Satu-satunya hal yang terpikir adalah bagaimana melampiaskan syahwat yang tiba-tiba bangkit dan tak terkendali. Menyiksa dirinya dengan begitu hebat. Nggak tahu, Ayah. Cuma buka puasa air putih, kurma, sama nasi kotak. Kamu bukan sedang keracunan, kan? Tanya Joe hendak memastikan. Apa kamu sakit perut, mual, pusing, diara, atau yang lainnya? Enggak, Ayah. Ini rasanya beda. Seperti mau, astagfirullah, ya Allah. Aku harus bagaimana, Ayah? Joe semakin panik. Namun, berusaha untuk tetap tenang menghadapi segala situasi. Setidaknya, ia harus bisa mengarahkan Raffi agar tak sampai melakukan tindakan terlarang. Tenang dulu. Kamu di mana sekarang? Di toilet umum. Oke, terus istighfar. Jangan pikirkan hal lain. Raffi mengikuti arahan sang ayah. Menarik napas dalam sambil beristighfar berulang-ulang. Sekarang kamu ke kamar, minum air putih yang banyak dan mandi dengan air dingin sampai gejalanya berkurang. Kunci pintu kamar. Kalau ada yang tawari bantuan jangan terima sembarangan selain yang kamu percaya. Paham? Iya, Ayah. Tetap tenang. Ayah segera menyusul ke sana. Raffi membuang napas panjang setelah panggilan berakhir. Meletakkan ponsel dan keluar dari kamar mandi.
Sejenak ia memandang ke segala arah. Sekeliling pun terasa memburam saat ini. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Mengikuti saran sang ayah, Raffi segera beranjak menuju villa. Sepanjang jalan ia mencoba mengingat apa saja yang dilakukannya hari ini, makan apa saja dan bertemu siapa saja. Sepintas tidak ada yang aneh. Semua yang ia makan terasa normal. Tak pula ada kecurigaan dalam pikirannya terhadap seseorang yang mungkin ingin menjebaknya. Sambil sesekali memijat kepala, Raffi melangkah gontai. Menerka dalam hati tentang apa yang membuatnya merasakan gejala ini. Ketika akan memasuki pintu utama villa, langkahnya terhenti. Bayangan Vio mengisi pikiran, disusul dengan sebuah dugaan. Jus jeruk? Raffi tersentak. Bagaimana jika reaksi aneh dari tubuhnya ini berasal dari jus jeruk yang diberikan Vio? Bukankah Vio sudah meminum setengahnya? Astagfirullah, Vio! Lelaki itu menjadi sangat panik setelah mampu menebak apa yang sedang terjadi. Tak ingin mengulur waktu, ia segera melangkah. Tak peduli dengan rasa dalam diri yang semakin menjadi. Hal pertama yang terpikir adalah mencari Vio di villa untuk para mahasiswi. Ya Allah, tolong lindungi dia. Begitu tiba di villa, suasana tampak sunyi. Tak ada siapapun terlihat di sana. Bahkan Raffi tak tahu sebelah mana kamar yang ditempati Vio, sehingga ia memeriksa semua kamar. Tetapi, di antara 9 kamar itu, tak ada Vio di sana. Vio, kamu di mana? Panggilnya setengah berteriak. Ia pun bergegas menuju masjid tempat doa bersama sedang digelar. Berjalan di teras dengan mata tertuju pada barisan wanita dan mencari Vio di antara mereka. Kak Raffi kenapa? Tanya Winda melalui celah jendela masjid. Apa Vio ada di dalam? Balas Raffi berusaha tenang. Gak ada, Kak. Kayaknya sih, masih di villa. Semakin panik saja Raffi dibuatnya. Tak menemukan gadis kesayangannya di mana-mana tentu membuatnya merasa khawatir dan takut jika seseorang sedang berusaha menjebak Vio. Aku gak mau baring. Aku mau pulang ke villa sebelah. Vio mendorong tangan lelaki yang sedang berusaha menyentuh bahunya. Tapi kamu kelihatan sakit. Ayo, duduk sebentar, biar aku antar ke kamar kamu. Lelaki itu menyeringai tipis. Mendorong bahu sang gadis dan mendudukkannya ke ujung tempat tidur. Jangan sentuh aku, Kak. Jangan pegang. Ujar Vio dengan sisa kesadaran. Iya, aku gak pegang kamu, kok. Akhirnya ia berhasil membawa sang gadis untuk duduk di tepi tempat tidur. Vio duduk dengan gelisah, keringat membasahi kening, wajah merah dan tangan menekan ke antara kedua pahanya. Tampak sedikit kalap. Tunggu sebentar di sini. Terus aku antar ke kamar kamu. Marcel segera beranjak menuju kamar mandi. Membuka kemeja hingga menampakkan dadanya yang bidang. Berdiri menatap cermin dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Ini adalah langkah awal dalam mencapai tujuanku. Siap-siaplah keluarga Darmawan. Tangannya tertulur menjangkau sebuah benda yang tersembunyi di dalam sebuah laci kecil. Sebuah kamera berukuran kepalan tangannya. Tanpa mengulur waktu lelaki itu bergegas keluar dari kamar mandi. Namun, saat tiba di luar, Vio sudah tidak terlihat lagi. Pintu kamar yang terbuka setengah membuatnya mendengkus kasar. Sial! Kemana dia? Matanya berkilat memancarkan amarah. Kamera di tangan ia hempas ke sembarang arah. Meraih kemeja miliknya yang sudah ia tanggalkan dan segera menyusul keluar. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja, Viola Khairunisa Darmawan. Setelah mendapat telepon dari Raffi, Joe memutuskan untuk menyusul. Ia benar-benar khawatir jika Raffi sedang dijebak seseorang. Mobil yang berada di bawah kemudinya itu melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Tidak akan ia ampuni siapapun yang berani berniat jahat kepada anak lelaki yang selalu ia banggakan di hadapan semua orang.
Anak yang ia besarkan dengan penuh kasih, yang selalu ia tanamkan kejujuran dan tanggung jawab. Siapapun yang menyakiti Raffi harus berhadapan dengannya sekalipun itu adalah Bayu. Ya Allah, lindungi anakku. Jauhkan dia dari hal-hal buruk. Deringan pada ponsel mengalihkan perhatian lelaki berparas Timur Tengah itu. Nama sang istri menghiasi layar membuatnya memilih mengurangi laju kendaraan. Ya, sayang? Kamu di mana? Kenapa belum sampai di rumah? Tanya Iren, yang sudah menunggu kepulangan suaminya. Maaf, aku ada kerjaan mendadak di luar. Sepertinya akan terlambat pulang. Kamu tidak apa-apa, kan? Berusaha untuk tenang, sebab tak ingin membuat istrinya khawatir. Tak pula memberitahu keadaan Raffi saat ini. Tidak apa-apa. Tapi pulangnya jangan larut. Insya Allah. Ngomong-ngomong, apa Raffi telepon kamu? Tidak. Biasanya kan kamu yang akan dia hubungi duluan. Oh, ya sudah kalau begitu. Ujar menghela napas panjang. Jika Raffi tidak menghubungi ibunya, berarti ia tidak ingin ibunya tahu masalah ini. Aku sedang di jalan, nanti aku telepon lagi, ya? Ya, hati-hati, sayang. Balas Iren, lalu memutus panggilan. Sama seperti Joe, Riana dan Boy pun sedang dalam perjalanan. Hampir separuh perjalanan mereka lalui. Keadaan Riana yang sempat mual di jalan membuat Boy memilih beristirahat sebentar. Meskipun Riana meminta untuk melanjutkan perjalanan, ia tak tega. Setidaknya Riana harus beristirahat sebentar. Di depan ada minimarket. Bunda mau aku beliin minum? Tanya lelaki itu, memijat punggung leher bundanya. Boleh, nak. Boy membuka pintu mobil dan meraih dompet. Namun, matanya tertuju pada layar ponsel yang menyala. Gegas ia meraih benda tersebut dan membuka pemberitahuan yang masuk. Dahinya berkerut melihat 5 panggilan tidak terjawab yang berasal dari Raffi. Raffi? Ada apa sampai 5 kali telepon? Bau merasa sedikit aneh. Sebab tidak biasanya Raffi menelepon berulang. Biasanya jika ia melakukan panggilan 1 kali dan tidak terjawab, ia akan menunggu sampai ditelepon balik atau mengirim pesan untuk minta ditelepon. Namun, tak ada pesan apapun di sana. Membuatnya memilih untuk segera menghubungi nomor sang sahabat. Namun, beberapa kali mencoba tak ada jawaban dari Raffi. Khawatir terjadi sesuatu, ia mempersingkat waktu dengan segera menuju minimarket dan membeli minyak kayu putih dan minuman peredam mual untuk sang bunda. Udah baikan, Bun? Tanya Boy, melirik Riana yang duduk bersandar di mobil. Alhamdulillah, jauh lebih baik. Maaf repotin kamu, nak. Ah, bunda sama anak sendiri mana ngerepotin. Boy terkekeh menatap sang bunda. Jadi, lanjut perjalanan? Iya. Perasaan bunda nggak enak sama adik kamu, Boy. Ayo berangkat. Raffi bersandar di dinding sambil memejamkan mata. Naluri yang bergejolak dalam dirinya semakin terasa hebat. Ingin segera kembali ke kamar sesuai permintaan sang ayah, namun lebih penting baginya sekarang adalah menemukan Vio dan memastikan sang gadis kesayangan dalam keadaan baik. Kamu di mana, Vio? Gumamnya, mendesah panjang. Raffi menyentuh saku celana, hendak menghubungi nomor gadis itu. Namun, ponsel miliknya tak berada di saku. Ah, ketinggalan di toilet. Raffi mengusap wajah kasar. Keadaan ini benar-benar membuyarkan konsentrasinya. Dengan langkah gontai ia menuju kamar mandi umum tempat kemungkinan ponselnya berada. Saat tiba di kamar mandi, tiba-tiba pendengarannya menangkap suara seorang gadis yang sedang terisak dari dalam. Ayah, bunda, papa, mama. Kedua alis tebal lelaki itu berkerut. Tentu ia mengenal baik pemilik suara lembut nan manja itu. Vio? Kamu di dalam? Panggilnya sambil mengetuk pintu kamar mandi. Buka, Vio. Ini aku. Benar saja,
Saat pintu kamar mandi terbuka, Vio muncul dalam keadaan terisak-isak. Kamu kenapa? Kenapa nangis? Tanya Raffi. Namun, tak ada jawaban dari gadis itu. Ia hanya menangis, menatap Raffi dengan mata yang basah dan wajah yang memerah. Tanpa kata, ia langsung menabrakkan tubuhnya ke pelukan lelaki itu. Takut, Kak. Aku mau pulang. Melihat keadaan Vio, Raffi yakin bahwa Vio sedang merasakan hal yang sama dengannya. Dan apa yang mereka rasakan saat ini berasal dari jus jeruk. Astagfirullah. Sepasang mata Raffi terpejam, menarik napas dalam-dalam. Entah mengapa dirinya langsung muncul syahwat melihat Vio menangis memeluknya. Tangannya perlahan mengusap puncak kepala sang gadis. Aku akan antar kamu pulang. Nanti aku hubungi Boy atau ayah kamu. Tapi di sini tidak aman. Ayo, aku antar ke kamar kamu dulu. Aku mau pulang aja, Kak. Iya, aku tahu. Nanti kita pulang. Bujuknya. Oh ya, jus jeruk tadi kamu dapat dari mana? Ia menggeleng. Ingatannya sedikit buyar. Bahkan tak ingat lagi siapa yang memberinya minuman itu. Dikasih teman. Ya sudah, sambil tunggu dijemput, kamu ke kamar istirahat. Vio mengangguk, membuat Raffi segera menuntunnya menuju kamar. Keduanya berjalan semakin gontai. Beberapa kali hampir terjatuh. Bahkan saat Raffi menuang air putih ke dalam gelas untuk diberikan kepada Vio, tangannya gemetar hingga air nyaris tumpah. Minum air putih yang banyak. Kalau bisa kamu mandi dulu. Ucap Raffi gugup. Setelah meneguk segelas air putih, Vio masih saja menangis. Apa yang kamu rasakan? Badannya panas. Aku nggak kuat, Kak. Jawabnya semakin terisak. Tenang, jangan nangis. Coba mandi dulu, biar rasanya hilang. Raffi menuntun gadis itu ke kamar mandi dan memilih menunggu di ambang pintu kamar. Ia bersandar di pintu, berusaha menahan diri. Sambil terus ingat kalau ia tidak boleh melakukan hal buruk kepada Vio. Sekalipun dirinya sedang sangat ingin dan tidak bisa dikendalikan. Ia harus bisa tahan karena tidak mau menyentuh Vio dan melakukan hal-hal yang akan ia sesali seumur hidupnya. Lamunan Raffi membuyar saat Vio keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk dengan rambutnya basah. Seketika membuang pandangan ke arah lain agar tak melihat aurat gadis itu. Namun, Vio sudah tampak lemas. Tubuhnya luruh ke lantai. Mau tak mau Raffi langsung mendekat dan membantunya berdiri. Teringat ia pernah membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa meminum obat perangsang dalam dosis yang tinggi bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung mendadak, penyempitan pembuluh darah hingga menyebabkan pecah pembuluh darah dan hal itu beresiko kematian. Apa aku bawa Vio ke rumah sakit saja? Gumamnya dalam hati. Akan tetapi, rumah sakit di kota itu cukup jauh. Kendaraan umum pun terbatas di jam seperti ini. Raffi benar-benar bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Di sisi lain, ia juga tak bisa lagi menahan diri. Sepertinya obat yang dimasukkan ke dalam minuman dalam dosis sangat tinggi. Ayo, kita ke rumah sakit saja. Cepat pakai baju. Ia menuntun gadis itu berdiri agar segera mengenakan pakaian, namun keduanya tiba-tiba oleng dan jatuh ke tempat tidur dengan posisi Raffi yang di atas. Raffi memandang Vio yang berada di bawah tubuhnya. Matanya menjelajahi wajah cantik itu. Kulit Vio yang putih bersih, pipinya yang kemerah-merahan tampak sangat cantik dalam pandangannya. Maafin aku, Vio. Semoga kamu tidak membenciku. Tangannya terangkat membelai rambut, turun ke wajah. Menyatukan bibir mereka. Visual Vio dan kawan-kawan ada di TikTok @kolomlangit author.